Kita bersyukur kita ada di minggu kelima di akhir bulan Oktober ini. Kita percaya hari-hari yang kita sudah jalani, tentunya saudara ada pergumulan ya, masalah dan tantangan. Tetapi seperti pujian tadi, dia kuat dan penuh kuasa. Bahkan dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan dia dapat menguatkan kita. Kita bersyukur, amin. Dan hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan, saudaraku. Ada janji yang akan saya sampaikan pada saat pagi menjelang siang hari ini, yaitu janji firman Tuhan buat saya dan saudara. Dan saya memberi judul yaitu menantikan Tuhan. Kita buka dalam Yesaya pasal 40, sedianya ayat 25 sampai 31 yang akan kita baca. Tetapi saya akan bacakan lebih dulu di ayat yang ke-31 tentang menantikan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Diberkatilah kita yang sudah membaca, mendengar. Terlebih kita diberkati dengan janji firman Tuhan ketika kita melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, banyak orang akhir-akhir ini mengeluh dan mengatakan dia lelah. Dia lelah menjalani kehidupan. Wajar saudara, karena kita adalah manusia. Ya, manusia yang terbatas, kita mengalami kelelahan. Bahkan beberapa di antara orang menjalani hari-hari mereka tanpa semangat, tanpa gairah. Saya tidak tahu di bulan Oktober ini bagaimana saudara menjalani hari saudara. Mungkin saudara menjalani dengan antusias. Mungkin saudara menjalani dengan biasa-biasa saja. Atau kurang gairah, tanpa semangat. Dan itulah keadaan saat-saat ini. Orang berperang, orang bergumul. Kalau Ayub katakan pasal 7 ayat 1. Ya saudaraku, di atas bumi ini semua orang bergumul atas setiap kehidupannya. Dan semua orang tentunya akan mengalami namanya apa? Lelah. Nah, seseorang bisa saja saudaraku merasa lelah dan tidak berdaya mengarungi kehidupan ini. Dan ada beberapa hal yang membuat orang lelah saudaraku. Ada 3 hal saya akan bagikan buat saudara. Yang pertama mentok. Saudara pernah alami mentok? Kalau saya lihat bahasa mentok ini buntu ya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah mencoba segala cara. Tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sudah berusaha memperbaiki rumah tangga. Berusaha bikin usaha baru. Berusaha bisnis dengan jujur, dengan benar. Tetapi tidak ada perubahan. Akhirnya apa? Mentok dan orang ini lelah saudara. Dia berkata dia mulai menyerah, udah mentok lah, saya sudah berusaha, saya sudah berjuang. Bahkan ada yang kedua, dia sudah maksimal. Apapun yang dia kerjakan, dia mencoba dengan semaksimal mungkin, saudaraku. Dia berusaha dengan seluruh kekuatannya. Tetapi saudaraku tidak menghasilkan apa-apa sehingga dia tidak punya kekuatan lagi. Tidak punya pemikiran baru lagi untuk mengatasi setiap masalah. Bahkan akhirnya apa? Dia menjadi lemah. Karena dia merasa sudah maksimal. Dan yang ketiga yang membuat orang begitu lelah, saudaraku, karena mendadak. Kalau mendadak dapat duit kaget, uang kaget, lu senang saudara ya. Ini Pak Simon 10 juta dalam waktu 60 menit belanjakan. Wah saya langsung belanja, saudara senang. Tetapi mendadak tiba-tiba seperti Bapak Yosef katakan, musibah datang. Masalah datang. Sakit penyakit datang. Hal yang mendadak ini, peristiwa yang tak terduga, hal yang buruk terjadi. Ya, semua rencana yang sudah direncanakan seakan-akan gagal, batal. Ini juga dapat membuat orang menjadi apa? Lelah. Tak berdaya. Tidak ada manusia yang super. Saudara setuju, amin? Ya. Kalau ada lagu manusia setengah dewa ya katanya. Masih setengah dewa. Berarti belum super, belum sempurna saudaraku.
Tidak ada manusia yang super. Ya. Mereka pernah mengalami kelelahan dalam pergumulan mereka. Bahkan Yesaya menjelaskan di ayat yang ke-30, perhatikan ini, bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna menjadi tersandung. Perhatikan ini, tidak ada manusia yang super. Orang muda yang dikenal dengan kekuatannya, orang muda yang dikenal dengan banyak kreasinya, banyak kreatifnya. Saudaraku, dikatakan apa? Orang-orang muda menjadi lelah. Teruna-teruna yang dikenal dengan kekuatannya, yang dikenal dengan semangatnya. Dikatakan apa? Teruna-teruna menjadi lesu dan tersandung. Jadi tidak ada manusia yang super. Termasuk orang yang mungkin saudara kagumi, hamba Tuhan. Yang menjadi patron saudara. Dia juga manusia. Dia bisa lelah, dia bisa lemah, dia bisa tersandung. Bahkan manusia yang menjalani hidupnya, ya masa-masa terbaiknya, pada akhirnya dia juga hilang kekuatannya. Tidak ada manusia yang terus menerus kuat. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada orang yang begitu tangguh di muka bumi ini, ya. Yang dapat menahan, yang dapat mampu menghadapi semua beban hidupnya, tidak ada. Tetapi ayat yang kita baca tadi, ayat pokok hari ini, saudaraku, dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Perhatikan di sini, saudaraku. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Fokus kita kepada kekuatan hanya satu. Yaitu kekuatan siapa? Tuhan sendiri. Ini fokus kita. Ketika kita fokus bahwa Tuhan menjadi kekuatan kita, maka kita akan memiliki kerinduan untuk menantikan Dia. Banyak orang berpikir arti menanti di sini, ya lihat aja nanti Tuhan bekerja. Ya tunggu nanti waktu Tuhan. Ya begitulah menanti dengan sabar. Istilah menanti di sini, dia menggunakan kata kafa, saudaraku, yaitu sungguh-sungguh sama Tuhan. Menanti dengan penuh keyakinan, kepastian, percaya penuh, tidak setengah-setengah, saudaraku. Tidak setengah-setengah datang kepada Tuhan, benar-benar berpaut sama Tuhan. Melilitkan diri kita, kita pegang Tuhan, jangan pernah lepaskan. Inilah kata kafa, menanti. Itu sebabnya pada saat pagi hari ini, ketika kita kuat di dalam Tuhan, nantikan Tuhan. Nah, ada 3 alasan mengapa kita perlu menantikan Tuhan. Mengapa kita perlu pegang Tuhan. Mengapa kita harus sungguh-sungguh. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Amin. Bahkan orang-orang yang mencari Tuhan, orang yang berpaut sama Tuhan, tidak akan dibiarkan Tuhan sendirian. Ada kekuatan Tuhan. Nah 3 alasan ini saudara kiranya menolong kita, memberkati kita untuk kita tetap menantikan Tuhan. Amin. Nah alasan yang pertama, mengapa kita harus kafa? Mengapa kita harus menantikan Tuhan? Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan itu kuat. Tuhan itu yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Saya akan bacakan ayat 25 sampai 27. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Tuhan bilang kepada orang Yehuda. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Dia ini berhala, buatan manusia. Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. 26. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Tak satu pun yang tak hadir. Wah, dahsyat Tuhan kita.
Ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, hai Israel, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Saudaraku, dari ayat yang kita baca 25, 26, 27, sebenarnya Tuhan kita tahu situasinya Israel di dalam pembuangan. Sebenarnya ini kabar keselamatan kepada orang-orang buangan di Babel. Tetapi di Babel itu bukan perkara yang mudah. Ada orang menanti kapan waktunya, mana perhatian Allah, di mana Tuhan berada. Nah inilah yang terjadi situasi pada waktu itu. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak perhatikan. Pujian tadi katakan Allah mengerti, Allah peduli, bangkitkan iman saudara. Bukan hanya sebuah lirik lagu Allah mengerti, Allah peduli. Tetapi benar-benar Allah mengerti saudara, amin. Allah benar-benar peduli. Bahkan hal kecil yang saudara butuhkan, Dia jauh lebih tahu. Dan Dia memenuhi kebutuhan saya dan saudara. Jadi Allah tahu situasinya Israel. Dan Allah tahu juga situasi saya dan saudara. Tetapi terkadang sering sekali di suasana terjepit kita berteriak, di mana Tuhan? Di mana orang-orang yang menolong saya? Di mana dan di mana? Saudaraku dalam kasih Tuhan, tentu saudara dalam pergumulan mengalami lelah, tidak berdaya. Bahkan orang berkata, mana perhatian Tuhan? Saudaraku, Tuhan kita tadi dikatakan Dia bukan berhala. Kalau berhala itu dia punya telinga tetapi tidak mendengarkan. Dia punya mata tetapi dia tidak melihat. Berhala itu dia punya tangan, punya kaki tetapi tidak mampu menolong saya dan saudara. Jadi kalau kita ada dalam situasi yang tidak berdaya, jangan berpikir bahwa Tuhan itu seperti berhala. Mana perhatian Tuhan? Di ayat 26 di ayat yang ke-27 dikatakan, di mana hakku tidak diperhatikan Allah. Saudaraku, bangkitkan iman kita. Ya, kita punya alasan mengapa kita perlu melilitkan diri kita. Mengapa kita perlu kafah sama Tuhan. Menantikan Tuhan karena Dia bukan berhala. Dia Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang hidup, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika Tuhan tidak berbicara atau ketika Tuhan sepertinya berdiam diri, perhatikan ini, bukan berarti Tuhan tidak hidup, bukan berarti Tuhan tidak melihat saya dan saudara. Justru di dalam situasi yang sulit, mari firman Tuhan katakan, arahkan dan perhatikan bintang-bintang di langit. Tuhan bisa sebut sebanyak itu bintang dengan nama-namanya. Dahsyat. Kalau kami sebagai tim pastoral berdiri di situ, ada yang hafal namanya, ada yang lupa namanya, ada yang kenal, ada yang gak kenal. Tetapi Tuhan bukan manusia, Dia kenal bintang-bintang semua. Bahkan dengan kuat kuasanya Dia perintahkan untuk bintang-bintang itu berkumpul. Wah, dahsyat ya saudara. Luar biasa. Bahkan di ayat 26 dikatakan, Ia maha kuasa dan maha kuat. Kalau dijelaskan bahwa kita perlu memperhatikan, disitulah sebenarnya kita tidak lagi meragukan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kita. Bahwa Allah sanggup campur tangan buat masa depan kehidupan kita. Manusia terkadang menginginkan apa yang diingini dirinya sendiri. Tetapi dikatakan tadi, Tuhan penuh hikmat dan Dia punya pengertian. Artinya begini. Terkadang keinginan kita tidak sesuai, saudaraku, karena Tuhan itu penuh hikmat dan pengertian. Dia tahu lebih dan Dia tahu yang terbaik buat keluarga saudara, buat kehidupan saudara. Jadi ketika hari ini kita belum mengerti mengapa Tuhan ini terjadi, salah saya di mana Tuhan? Kenapa harus begini?
Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Saudaraku, Dia akan menyediakan kekuatan dan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Asal seperti firman Tuhan tadi. Ketika kita tahu Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan kuat dan kuasa. Mari datang. Mari datang, nantikan Tuhan. Maka Dia akan memberikan kekuatan baru. Haleluya. Ada satu tokoh lagi, ya sedikit saja saya singgung tentang Habakuk. Situasinya hampir sama. Kalau Habakuk itu ada di kondisi ketika Yerusalem udah hancur-hancuran, ya. Sepertinya pohon anggur hasilnya mengecewakan, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau yang kita baca tadi situasinya mereka di pembuangan. Nah, situasi yang sulit ini Habakuk bilang di pasal 3 ayat yang ke-19 seperti ini. Perhatikan. Allah Tuhanku itu apa? Kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kalau saya bilang sama seorang perempuan yang saya gak kenal, ini istriku. Masuk akal gak? Karena tidak punya hubungan. Tidak punya pengenalan. Ini anakku. Padahal bukan anaknya. Tetapi kalau kita bilang kepada istri kita atau anak kita dengan yakin kita bilang ini istriku. Ragu gak saudara? Karena benar-benar saudara punya hubungan. Nah ketika Habakuk bilang Allah Tuhanku itu bukan hanya sekedar kata-kata Allah Tuhanku. Tetapi Habakuk benar-benar memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Sehingga dia berkata apa? Dia Allah Tuhanku. Ketika hubungan dekat terjalin antara aku dengan Tuhan, aku milik Tuhan, Tuhan adalah Allahku, maka dikatakan apa? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kuat seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudaraku, rusa itu dikenal dengan binatang yang lemah. Tetapi di kakinya rusa, ya dikatakan kaki rusa adalah kaki yang kuat. Dia dapat berlari dengan cepat, dia bisa berlari dari kejaran musuh, baik itu manusia yang berusaha memburu, baik itu adalah hewan-hewan yang buas yang hendak menerkam. Dengan kakinya juga dia bisa melompat, dia bisa berlari, baik itu rintangan, baik itu tanjakan, baik itu yang rata maupun di bukit-bukit batu yang tinggi. Itu rusa. Nah bicara tentang kaki rusa, inilah bicara tentang bagaimana Habakuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertanyaan saya di bagian ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Terlihat ketika saudara berkata, Tuhanku, Allahku. Terkadang kita jauh sama Tuhan. Terkadang kita tidak dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak kuat seperti kaki rusa. Aktivitas boleh jalan. Ya, semua terobosan boleh saudara lakukan. Tetapi saudara tidak menikmati kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi hari ini seperti Habakuk. Tuhanlah kekuatanku. Dan yang kedua, mengapa kita harus kafwa, menantikan Tuhan? Alasan yang kedua, karena Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah lesu. Amin. Tuhan tidak pernah lelah. Dia tidak pernah lesu. Perhatikan ayat 28. Seperti pujian tadi ya. Mengakhiri lagu wajib di bulan ini. Perhatikan ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan tak terduga
pengertiannya. Itu Allah, bukan saya, bukan manusia. Manusia dapat menolong kita, tetapi tidak semua urusan masalah saudara diselesaikan oleh manusia. Karena manusia terbatas. Kalau saudara mengandalkan manusia, kecewa. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka dia yang tak pernah lelah, dia yang tak pernah lesu itu akan mengalirkan kekuatan supranatural, akan memberikan kuasa Roh Kudusnya buat saya dan saudara. Amin. Sehingga apa? Tidak lagi keluar keluhan. Tidak ada lagi keluar kata-kata yang tak berdaya. Tetapi yang keluar kata-kata semangat. Haleluya. Yang keluar kata-kata sukacita. Yang keluar ada kata-kata ucapan syukur. Karena yang tidak lelah dan tidak lesu itu memberikan kita kekuatan. Sejak kecil kita pernah mengalami lelah, betul ya? Ketika anak-anak saya kalau main, capek pak, ya udah tidur siang. Kalau capek fisik bisa diselesaikan dengan tidur. Nah semakin dewasa, kekuatan kita semakin menurun, ya, semakin lelah. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah lanjut usia, secara fisik, ya, mereka semakin menurun, kekuatan mereka semakin lemah, ya. Bahkan ada yang sudah istirahat yang cukup, bahkan banyak tidurnya, bangun-bangun masih capek, masih lelah, itu kondisi fisik. Nah ada beberapa ya saudaraku, penyebab rasa lelah. Nah, kelelahan seseorang bisa dari fisik, ya, bisa juga dari psikologisnya, ya, jiwanya, mentalnya, saudaraku. Nah, ini kelelahan bisa terjadi kepada semua manusia. Seorang yang sudah bekerja dari pagi, siang, sore, ya, kalau istri-istri di rumah lihat suaminya kerja, pulang-pulang, disambutlah dengan senyuman. Disambutlah dengan baik. Karena apa? Orang yang bekerja tentunya akan mengalami namanya kelemahan fisik. Ya lelah, dikasihlah es atau kopi dan sebagainya. Begitu juga dengan orang yang berolahraga. Ya, orang yang berolahraga, saudaraku, secara terus-menerus ya, juga secara intens juga pasti mengalami namanya kelelahan. Nah, begitu juga dengan halnya beban mental. Ya, ketika orang menghadapi tekanan yang berat, cepat atau lambat ini akan mengalami kelelahan secara psikis. Mereka mengalami kelelahan jiwa mereka, saudaraku. Nah, tubuh, jiwa, ya, mengalami kelelahan dalam banyak penyebabnya. Seperti tadi yang saya sebut. Nah, saudaraku, kelelahan fisik bisa mempengaruhi keadaan psikis atau mental seseorang. Ya udah lelah fisik, ya, tidak berdaya, istirahat kurang, itu bisa mempengaruhi kelelahan mentalnya. Makanya gak heran kalau orang sudah capek bisa marah, bisa ngamuk, dan sebagainya. Begitu juga ada yang kelelahan psikis dan mental bisa membuat orang secara fisik lelah. Jiwanya udah lelah, mentalnya udah capek. Itu mempengaruhi tubuhnya. Sehingga tubuhnya juga lelah. Tetapi di bagian ini saudaraku dapat diatasi. Yang lelah fisik bisa istirahat, minum vitamin, istirahat cukup. Yang lelah secara psikis, secara mental bisa menenangkan pikiran. Bisa datang kepada konselor. Bisa curhat dan sebagainya. Ada yang banyak uang bisa jalan-jalan. Ya, bisa juga datang ke gereja memuji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, ketika gundah gulana datang dan sebagainya. Tetapi ada kelelahan lagi. Bukan hanya fisik, bukan hanya psikologisnya, tetapi tentang kelelahan spiritualnya. Apa itu kelelahan spiritual, saudaraku? Yaitu seorang yang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Wah, udah lelah ini dia. Mengapa tidak ada? Tidak ditolong. Mengapa tidak ada? Aku biasa-biasa saja. Nah, ini udah bahaya.
spiritual merasa Tuhan jauh darinya. Seperti tadi. Orang Israel katakan kepada Tuhan apa? Mana perhatian Tuhan? Spiritualnya sudah lelah. Kerohaniannya sudah turun. Nah, kalau kerohanian sudah turun, spiritualnya sudah lelah, dibawa tidur, tidak akan bisa menambah semangat. Dibawa jalan-jalan, berapa rupiah saudara habiskan, spiritual saudara tidak akan dibangkitkan. Tetapi orang yang mengalami kelelahan spiritual, saudaraku, kalau tidak diatasi, maka akan mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Mengapa? Karena dia kehilangan arti hidup. Kehilangan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, hari ini, kalau saudara lelah fisik, pulang tidur saudara, makan enak. Tapi kalau saudara kelelahan mental saudara, kelelahan spiritual saudara, mari kafah sama Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, dia tidak menjadi lelah dan dia tidak menjadi lesu. Sehingga apa? Sehingga ketika saudara melilitkan diri, melekatkan diri, sungguh-sungguh sama Tuhan, saya percaya kerohanian saudara akan dibangkitkan. Amin. Ketika kerohanian dibangkitkan, jiwa saudara dipulihkan, maka semangat menjalani hari-hari itu akan nyata dalam kehidupan saudara. Bagaimana 1 bulan ini? Saudara bersemangat? Amin. Wah Pak, susah sekali. Begini, begitu. Percaya, di bulan November saudara dengan semangat antusias dari Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Allah yang tak lelah. Karena kita punya Allah yang tak lesu. 2 bulan lagi saudara kita akhiri tahun ini. Tapi percayalah, kekuatan Tuhan itulah yang menolong saudara. Bahkan sampai di akhir bulan, bahkan nanti di akhir tahun nanti. Haleluya. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan. Ayat 29 dikatakan begini. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Gak usah gengsi sama Tuhan. Gak usah gengsi sama pasanganmu. Kalau engkau lelah, nyatakan hari ini, Tuhan, beberapa hari lalu saya senyum, terpaksa senyum sama orang. Terpaksa tak kuat-kuatin Tuhan, tapi di sini hancur. Tuhan, beberapa waktu yang lalu aku sengaja terlihat tegar. Terlihat mampu. Tapi baca firman Tuhan, terbuka sama Tuhan. Yang ngerti kondisi saudara, baik roh dan jiwa saudara, adalah saudara. Dikatakan firman Tuhan, dia memberikan apa? Kekuatan kepada yang lelah. Dia memberikan semangat kepada yang tidak berdaya, tiada berdaya. Mau makan, mau ngunyah saja tidak ada kekuatan. Padahal makanan banyak. Makanan enak. Tak bisa nikmati. Tuhan akan beri semangat. Inilah alasan mengapa kita perlu menantikan Tuhan. Saudaraku, Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara. Ya sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kepadaku. Siapa kekuatan kita? Tuhan Yesus. Jadi segala perkara dapat kutanggung. Karena apa? Yang tidak lesu dan tidak lelah itu memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dan yang terakhir, mengapa kita kafah, harus menantikan Tuhan, harus melilitkan diri sama Tuhan. Mengapa? Ayat 31. Karena bersama Tuhan kita dapat apa? Mengatasi semua permasalahan kita. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru.
Nah, orang-orang ini menjadi 3 bagian, saya bagi saudaraku. Orang-orang menantikan Tuhan, Kafa tadi mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Raja Wali yang naik terbang, tetapi bukan naik terbang dengan kekuatan yang biasa-biasa saja. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya, nanti kita bahas. Terus mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi. Saya tertarik di bagian ini ada kata-kata 3 bagian. Yang pertama mereka naik terbang. Ini tipe manusia yang cepat. Naik terbang. Secepat apapun manusia bisa jatuh. Bisa lelah. Betul atau betul? Jangan atau ya. Betul atau betul? Betul. Naik terbang. Secepat apapun ini dikatakan super cepat. Apalagi yang kedua, mereka yang berlari. Nah, ini bukan super cepat, cepat. Dan yang ketiga, mereka yang berjalan. Tetapi dari 3 tipe manusia, ya saudaraku, mereka ini memiliki kecepatan yang berbeda. Ada yang naik terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan. Nah, alam menjadikan 3 bagian mereka ini, saudaraku, bukan kebetulan, tetapi untuk menyatakan kemuliaannya, saudaraku. Sesuper cepat apapun seseorang bisa jatuh. Secepat apapun kita berlari, kita bisa lelah. Dan mungkin kita di tipe yang ketiga, kita berjalan, mengiring Tuhan, berjalan seluruh aktivitas kita. Kita bisa saja menjadi lesu. Tetapi Allah memberikan kekuatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sehingga apa? Tuhan memberikan kekuatan bagi yang super cepat, naik terbang, akan mampu naik lebih tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan apa? Diumpamakan seperti Raja Wali naik terbang. Nah, di sini akan saya bahas. Raja Wali di sini bukan Raja Wali yang baru belajar terbang. Induknya sengaja bongkar sarangnya supaya anak Raja Wali ini terbang. Bukan Raja Wali yang sedang berlatih. Raja Wali yang dikatakan di sini bukan Raja Wali 40 tahun. Artinya Raja Wali sudah habis kekuatannya. Tetapi Raja Wali di sini, saudaraku, mengapa dikatakan dia akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali naik terbang? Raja Wali di sini adalah Raja Wali yang sudah diperbaharui. Raja Wali yang sudah menanti di bukit batu, saudaraku. Karena dia tahu dia lemah. Karena dia tahu paruhnya udah bengkok. Karena dia tahu cakarnya udah gak tajam. Sayapnya udah gak bagus untuk terbang. Dia lari mengasingkan diri. Dia buat sarangnya di atas bukit batu. Lalu dia apa? Mematokkan paruhnya ke atas bukit batu. Untuk menghancurkannya. Dia melepaskan kuku-kukunya. Dia melepaskan bulu-bulunya. Ketika Raja Wali ini mengalami pembaharuan. Paruh baru. Kuku baru. Sayap yang baru. Dia akan mampu lebih tinggi terbang. Haleluya. Inilah dikatakan orang yang menantikan Tuhan. Mereka naik terbang, bukan lagi dengan kekuatan yang setengah-setengah, kekuatan yang tak berdaya, tetapi kekuatan yang sudah ditransformasi, kekuatan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Bahkan dari 40 tahun, Raja Wali bisa bertahan sampai umur 70 tahun. Dahsyat. Hasil dari apa? Menantikan waktu di mana? Di atas bukit. Terus apalagi Tuhan memberikan kekuatan bagi yang berlari tadi. Bagi yang berlari, saudara tidak akan menjadi lesu. Mungkin saudara banyak yang harus saudara hadapi. Menerobos ini, menerobos itu. Tetapi saudara berlari tidak akan menjadi lesu. Karena kekuatan Tuhan ada dalam hidup saudara.
Atau mungkin saudara tipe yang ketiga, saudara berjalan pelan tapi pasti. Tetapi dalam perjalanan saudara hadapi bahaya, hadapi masalah, ada musibah datang, ada dadakan datang, dan sebagainya. Saudara tidak akan menjadi lesu. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Saya akhiri khotbah ini tentang kesaksian Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 17 sampai ayat 18. Saya mengundang pemain musik. 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku melepaskan dari mulut singa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan. Dikatakan dia adalah rasul yang melayani bagi orang-orang yang kafir. Tetapi tantangan yang dia hadapi, dia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dia diancam dari orang-orang yang dia layani. Ada banyak tantangan, bahkan dia nyaris mati. Bahkan dia disidang sana dan sini. Tetapi dia saksikan ini kepada Timotius. Supaya Timotius punya pelajaran, punya teladan dalam menghadapi jemaat. Dia katakan begini, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Hanya Tuhan yang dapat menolong saya dan saudara. Dia yang akan menguatkan saya dan saudara. Tidak gampang medan yang dihadapi Rasul Paulus. Kalau saya di posisi Paulus, mungkin saya tidak sanggup. Benar saudaraku. Dia ditelanjangi, dia karam kapal, dia dicambuk, dia diludahi, dia dipenjarakan. Tetapi kalau dia bilang Tuhan telah mendampingi. Mendampingi ini itu apa sebetulnya apa saudara? Menjadi pembela saudara. Mendampingi itu apa? Dia ada dekat, bahkan lebih dekat dari baju yang saudara pakai. Dan ketika dia mendampingi saudara, maka dia menguatkan saya dan saudara. Itu sebabnya, kesimpulannya, nantikanlah Tuhan dalam hidupmu. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia sanggup memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Terbuka, Tuhan saya lelah. Tuhan saya lesu. Bahkan saya tadi niat tidak ke gereja. Tapi kalau saudara hadir di ruangan ini, saudara ada di ibadah live streaming, percayalah Tuhan sedang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Haleluya.